Para pencuri ini pun berhenti di sebuah desa dan memberikan minum kepada kuda mereka. Di saat itu pria ini menyadari kalau ada selendang merah tergantung di sana. Dan dia pun teringat dengan seorang wanita bernama Pacemi yang sudah mencuri berlian-berlian mereka. Permalu pun bertanya kepada ibu-ibu di sini, kemana pemilik selendang itu pergi. Ibu-ibu ini pun bilang kalau wanita cantik itu pergi ke arah pasar gelap, di mana pasar ini mayoritas penjual dan pembelinya adalah penipu dan pencuri. Ibu-ibu itu pun meminta tolong kepada Permalu dan rombongannya agar mereka menyelamatkan wanita cantik itu dari para penipu. Nah, di pasar gelap ini, Pacemi pun memanfaatkan kebohaian bodinya untuk menarik perhatian para cowok-cowok di sini. Tapi kali ini Permalu tidak bisa ditipu lagi. Semua berlian yang sudah dicurinya langsung diambil lagi sama Permalu. Permalu pun bertanya kenapa Pacemi menipunya. Ya sudah deh, Pacemi pun cerita jujur kalau dia itu mencuri berlian dari Permalu karena dia ingin menyelamatkan teman-temannya dari lokalisasi. Makanya dia itu pura-pura jatuh cinta sama Permalu. Setelahnya, Pacemi pun dipaksa untuk ikut sama rombongan. Di dalam perjalanan berikutnya, mereka melihat ada bocil yang memberhentikan mereka. Bocil ini pun meminta sedikit air kepada Permalu. Tapi pas dikasih botol air, itu bocil langsung kabur lari ke kampungnya. Dia pun langsung ngasih itu botol kepada ibunya. Ibunya lalu membagikan air di botol itu kepada anak-anak yang kehausan. Setelah tahu kalau itu bocil ternyata mencuri air, ibunya sangat marah. Di sini Permalu tidak tega dan bertanya mengapa tempat ini sangat gersang. Rupanya sudah bertahun-tahun hujan tidak pernah turun di sini. Melihat kesusahan di desa ini, Permalu pun menyuruh membagikan semua bekal makanan dan minuman kepada warga desa. Setelah memberikan makanan, Permalu dan yang lainnya pun pamit pergi. Tidak lama berjalan, mereka pun melihat sekumpulan pendeta yang sedang melakukan doa meminta hujan. Sialnya para pendeta itu malah dikepung oleh pasukan Usman. Mereka itu tidak suka ada orang Hindustan yang berdoa di wilayah mereka. Melihat itu Permalu langsung menembakkan anak panah apinya sehingga membakar hutan tandus di sekitar tempat itu. Karena api yang membesar, pasukan Usman pun tidak bisa menyakiti para pendeta. Sialnya api itu malah mengepung para pendeta dan rombongan Permalu. Tidak mau mati konyol, Permalu melantunkan doa permintaan hujan. Aneh bin ajaibnya, mukjizat pun langsung turun. Daerah yang sudah lama tidak pernah hujan ini pun seketika diguyur hujan lebat setelah Permalu berdoa. Keesokan harinya ketika akan melanjutkan perjalanan mereka, Pam bertanya kepada Permalu siapakah Permalu ini sebenarnya. Bagaimana bisa pencuri punya kemampuan menjinakkan harimau, mengusir para kawanan serigala, dan meminta hujan di tanah yang tandus. Gulpam itu sadar kalau Permalu ini sudah merencanakan semua ini dari awal. Intinya sih mereka itu tidak percaya kalau Permalu ini pencuri biasa. Karena terus ditekan, Permalu pun menjelaskan siapakah dia sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu ada kota yang diserang oleh pasukan Mughal. Tidak terima rakyatnya disakiti, Permalu pun melawan dan menghabisi tentara Mughal. Melihat kekuatan yang dimiliki Permalu, Mandada pun ketakutan dan memohon ampun. Ngeheknya pas Mandada laporan kepada Sultan Aurangzeb, Jenderal Usman langsung menghabisi Mandada yang adalah anak buahnya sendiri. Dia tidak terima kalau pasukan Mughal melarikan diri dari pertempuran.